Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syafil Umam. Saya dari program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pelayanan sektor publik. Yang pertama yaitu konsep pelayanan. Yang kedua, pelayanan sektor publik. Yang ketiga, pelayanan publik, standar pelayanan publik. Yang keempat, penyelenggaraan pelayanan publik bagi disabilitas. Pengertian pelayanan adalah proses memenuhi kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung, dan dalam Kamus Bahasa Indonesia, pelayanan adalah menyediakan segala apa yang diperlukan oleh orang lain seperti tamu atau pembeli. Fungsi pelayanan terbagi menjadi dua, yaitu fungsi pelayanan sebagai jasa dan fungsi pelayanan sebagai seni. Fungsi pelayanan sebagai jasa adalah melayani atau memberikan barang dan jasa, sedangkan pelayanan sebagai seni adalah untuk memenuhi kebutuhan orang lain secara sadar maupun tidak sadar, baik itu material dan non-material. Lanjut, di jenis-jenis pelayanan terbagi menjadi dua, yaitu pelayanan sipil maupun pelayanan publik. Pelayanan sipil adalah pelayanan yang dilakukan masyarakat sipil secara personal, yakni pelayanan pembuatan kartu, SIM, KTP, atau ATM. Sedangkan pelayanan publik adalah pelayanan keseluruhan masyarakat publik terhadap masyarakat yang guna menyelesaikan masalah tersebut. Lanjut ke jenis-jenis pelayanan. Di sini adalah pelayanan pemerintah yang berkaitan dengan masyarakat berupa kewenangan pemerintah tersebut. Kemudian pelayanan pembangunan. Pelayanan pembangunan terkait dengan infrastruktur dan sarana prasarana yang ada, dan pelayanan secara kegunaan adalah pelayanan masyarakat secara keseluruhan yang ditinjau dari segi kegunaannya, dan kemudian pelayanan sandang dan papan. Pelayanan sandang dan papan adalah pelayanan pokok yang menjadi tujuan utama dari kesejahteraan sosial, yaitu pengadaan rumah dan perubahan rakyat. Lalu kita menuju pada pelayanan prima. Pelayanan prima adalah pelayanan yang mungkin sebaiknya kepada para pelanggan sehingga pelanggan merasa puas. Prinsip-prinsip pelayanan prima. Yang pertama, melayani pelanggan dengan sopan dan santun. Yang kedua, melayani pelanggan dengan berpikiran positif, sehat, dan logis. Yang ketiga, melayani pelanggan dengan sikap menghargai. Pelayanan publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik berdasarkan yang pertama, kepentingan umum, yang kedua, kepastian hukum, yang ketiga, kesamaan hak, yang keempat, keseimbangan hak dan kewajiban, yang kelima, keprofesionalan, 6, partisipatif, dan 7, tidak diskriminatif. Prinsip-prinsip pelayanan. Prinsip-prinsip pelayanan terbagi atas 5, yaitu persamaan kepentingan, kewenangan dalam mengambil keputusan, kontrol pengawasan, sistem pengawasan, fokus pada pengukuran. Setelah itu kita akan melanjutkan pada standar pelayanan publik. Pengertian standar pelayanan publik adalah suatu tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan dan acuan pendirian. Kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari pelayanan kepada masyarakat memberikan pelayanan yang berkualitas. Urusan-urusan pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM, yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan, penataan ruang, perumahan rakyat, dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan sosial. Kemudian kita melangkah pada langkah-langkah penyusunan standar pelayanan. Yang pertama adalah inventarisasi tugas dan fungsi, yang kedua identifikasi jenis pelayanan, dan yang ketiga adalah investigasi penggunaan layanan, yang keempat adalah identifikasi harapan pelanggan,
Yang kelima adalah rumusan visi dan misi. Yang keenam adalah investigasi prosedur. Dan kita melangkah pada pembahasan yang terakhir adalah administrasi dan pelayanan publik bagi kaum disabilitas. Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan publik bagi kaum disabilitas menjadi hal yang paling penting untuk diwujudkan. Komponen standar pelayanan publik ini didesain untuk memberikan akses informasi seluas-luasnya kepada publik sehingga masyarakat dimudahkan menjangkau pelayanan dasar yang mengarah kepada kesejahteraan masyarakat, khususnya penyandang disabilitas. Karena penyandang disabilitas juga mendapatkan hak yang sama dengan masyarakat non-disabilitas. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Baik, begitu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.